Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Raja Salwa, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang upaya peningkatan kemampuan membaca permulaan siswa sekolah dasar melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan media kartu huruf, suku kata, serta kartu kata. Permasalahan utama yang saya temukan di sekolah dasar yakni ketidaksesuaian antara tuntutan kurikulum dengan kemampuan literasi dasar siswa, di mana masih banyak siswa di sekolah terutama di kelas rendah terdapat siswa yang belum mampu membaca dan memahami teks sederhana, padahal kurikulum sudah menuntut kemampuan berpikir kritis, analisis teks, serta pemecahan masalah. Nah, kondisi ini sering membuat guru kesulitan menerapkan pembelajaran yang bermuatan berpikir tingkat tinggi, karena dasar membaca siswanya pun masih belum dikuasai sepenuhnya. Akibatnya, proses belajar menjadi kurang efektif, siswa cenderung pasif dan motivasi belajar menurun. Nah, menurut Solhan 2009 dalam penelitian Hapsari 2019, membaca permulaan adalah keterampilan dasar yang berfokus pada kemampuan melek huruf, yaitu mengubah lambang bunyi tulis menjadi bunyi bermakna. Hal ini diperkuat oleh STY Slamet 2008 yang menyatakan bahwa kemampuan membaca permulaan berpengaruh besar terhadap kemampuan membaca lanjutan. Nah, karena menjadi dasar dalam pengembangan daya pikir dan penalaran. Jadi, akar masalahnya adalah ketidaksesuaian antara tuntutan kurikulum dengan kesiapan belajar siswa yang perlu diselesaikan melalui pembelajaran yang lebih adaptif dan konseptual. Sebagai solusi, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan media kartu huruf, kartu suku kata, serta kartu kata. Nah, konsep ini memungkinkan guru menyesuaikan pembelajaran sesuai kemampuan setiap siswa. Nah, bagi siswa yang belum mengenal huruf, kartu digunakan untuk mengenalkan bentuk dan bunyi huruf. Nah, sedangkan bagi siswa yang sudah bisa membaca huruf, kartu digunakan untuk latihan menyusun suku kata, hingga kalimat sederhana. Nah, agar lebih menarik, pembelajaran ini dikemas dalam permainan edukatif seperti menyusun kata, mencocokkan gambar dengan kata, atau lomba membaca cepat. Nah, dengan begitu, suasana belajar menjadi menyenangkan dan interaktif. Menurut Muhartini, Mansur, dan Bakar 2023, pembelajaran kontekstual membantu guru mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata, sehingga pengetahuan yang dipelajari menjadi lebih bermakna bagi siswa. Nah, melalui pendekatan ini, guru bisa memberikan layanan pembelajaran yang adil, adaptif, dan berpihak pada murid, serta mendorong peningkatan kemampuan literasi dasar secara optimal. Nah, secara teoretis, pendekatan ini memiliki landasan kuat dari teori belajar Piaget, Brunner, dan Vygotsky. Nah, di mana menurut Piaget sendiri, anak usia sekolah dasar ini berada di tahap operasional konkret, di mana mereka belajar paling efektif melalui benda nyata dan pengalaman langsung. Nah, menurut Jerome Brunner, menambahkan bahwa anak belajar melalui 3 tahap representasi, di mana enaktif, ikonik, dan simbolik. Kemudian, media kartu huruf ini membantu anak berpindah dari tahap konkret menuju tahap simbolik, dari sekadar memegang kartu hingga memahami huruf sebagai simbol bunyi dan makna. Lalu, menurut Lev Vygotsky 1986 dalam penelitian Dewi dan Paujiati 2021, terdapat konsep Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu jarak antara kemampuan aktual anak dan potensi yang bisa dicapai dengan bantuan guru atau teman sebaya. Nah, dengan menggunakan kartu huruf, kartu suku kata, dan kartu kata ini, guru dapat memberikan scaffolding atau bimbingan yang sesuai agar setiap anak dapat berkembang sesuai tahapannya. Jadi, pembelajaran ini bukan hanya soal hasil, tapi juga proses anak membangun pengetahuan secara bertahap dan bermakna. Dari sisi aksiologis, penggunaan media ini mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam pendidikan. Setiap anak diberi kesempatan belajar sesuai kemampuan dan kecepatannya masing-masing, tanpa merasa tertinggal. Nah, selain meningkatkan kemampuan literasi, pembelajaran ini juga menumbuhkan percaya diri, kemandirian, kerjasama, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini sejalan dengan profil pelajar Pancasila, terutama dalam dimensi beriman, mandiri, dan bernalar. Dengan demikian, media kartu huruf, kartu suku kata, serta kartu kata ini bukan hanya alat bantu membaca, tapi juga sarana pembentukan karakter dan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik.
Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tapi juga oleh kemampuan guru memahami kebutuhan belajar siswanya. Guru perlu bersikap adaptif, kreatif, dan berpihak pada peserta didik. Nah, dengan menggunakan media kartu huruf, kartu suku kata, dan kartu kata ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mendampingi anak belajar sesuai potensinya. Hasilnya, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, interaktif, dan bermakna. Anak-anaknya pun bukan hanya bisa membaca, tapi juga tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan juga kritis. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini dengan menggunakan kartu huruf, kartu suku kata, dan kartu kata ini adalah strategi sederhana namun efektif untuk meningkatkan kemampuan literasi dasar di sekolah dasar. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.